Saudara-saudari, rekan-rekan muda, anak-anak umat beriman yang terkasih, kita berjumpa kembali dalam katekese visual Mana Makanan Perjalanan. Kali ini kita akan melanjutkan episode yang sebelumnya berkaitan dengan ritus pembuka. Setelah kita memahami dan memaknai bagian dalam ritus pembuka, perarakan masuk, tanda salib, salam, pengantar, kali ini kita akan bersama-sama mendalami bagian yang selanjutnya dalam ritus pembuka, ialah pernyataan tobat. Persiapan bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara batin. Seperti yang sudah saya sampaikan pada bagian-bagian awal. Dan persiapan batin untuk menyambut Tuhan yang hadir tentunya harus diiringi, harus juga membutuhkan kesiapan rohani kita. Salah satu kesiapan rohani itu ialah kita sungguh-sungguh hadir di hadirat Allah dengan segala kelemahan kita, kedosaan kita, kerapuhan kita. Kita mohon rahmat pengampunan agar apa? Agar hati kita, batin kita, jiwa kita dibersihkan, dipulihkan. Sehingga Allah yang hadir melalui sabda, tubuh dan darahnya sungguh-sungguh bersemayam dalam diri kita dengan kebersihan, kemurnian, dan juga kesucian diri kita. Dalam pernyataan tobat itulah kita diajak bersama-sama untuk melihat kembali bagaimana sikap kita, hidup kita, terlebih dalam ungkapan yang kita nyatakan melalui pikiran, perkataan, perbuatan, bahkan kelalaian, kita ungkapkan di hadapan Allah. Dosa-dosa kita yang menghambat kita untuk boleh mengalami perjumpaan dengan Allah, kita pulihkan. Namun kita juga sadar, kita diingatkan dalam pernyataan tobat ini, ketika kita hadir dalam perayaan Ekaristi, ini bukan hanya sekedar perayaan kita bersama duniawi, namun ini juga perayaan surgawi. Maka disitulah dalam pernyataan tobat kita mohon doa Santa Perawan Maria, para malaikat, para kudus, dan juga saudara-saudari sekalian yang ada dan hadir bersama dengan kita. Kita mohon doa-doa mereka, agar sungguh kita semakin disiapkan untuk merayakan perayaan iman yang begitu agung dan luhur ini. Dan akhirnya dalam pernyataan tobat ini, imam memberikan absolusi kepada kita. Namun yang perlu kita sadari dan kita ingat, absolusi yang diberikan oleh imam tidaklah sama dengan absolusi ketika kita menerima sakramen tobat. Itulah mengapa ketika imam memberikan absolusi, imam tidak menyertakan dengan memberikan berkat salib kepada kita semua, karena tentunya ini berbeda. Namun ini menjadi saat bagi kita untuk sungguh-sungguh dalam persiapan, mempersiapkan, menyatukan hati, kita boleh untuk hadir di hadirat Allah dengan hati yang bersih, hati yang murni, hati yang suci. Setelah itu, kita melanjutkan ritus pembuka ini dengan menyatakan ungkapan atau menyanyikan Tuhan kasihanilah, sebagai ungkapan kesungguhan diri kita memohon rahmat pengampunan Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita, Allah mengampuni kita, dan boleh membawa kita untuk merasakan kehadirannya secara personal. Setelah itu, dalam perayaan Ekaristi, kita bersama-sama menyanyikan, memadahkan kidung kemuliaan sebagai ungkapan ketika kita telah dimurnikan, disucikan, dipulihkan, kita boleh bersukacita bersama dengan para malaikat di surga, bersama dengan para kudus,
bersama dengan saudara-saudari kita yang hadir dalam perayaan Ekaristi itu. Sehingga ungkapan kita memuliakan Tuhan membawa kita dalam kegembiraan sukacita yang begitu besar. Inilah kesiapan yang membuat kita pada akhirnya boleh menyiapkan hati, menerima sabda, dan juga Allah yang hadir melalui tubuhnya yang Maha Kudus dengan hati yang telah dipulihkan dan dengan sukacita. Ini yang kiranya bisa menjadi permenungan bagi kita untuk semakin memahami dan memaknai, menghidupi Ekaristi yang kita rayakan. Tuhan memberkati.